Pemirsa, terdapat beberapa perbedaan antara KUHP lama dengan KUHP yang baru disahkan kemarin diantaranya. Terkait aturan pemeriksaan dalam KUHP lama, pemeriksaan tersangka oleh penyidik tanpa ada kamera pengawas. Sementara dalam KUHP baru, pemeriksaan terhadap tersangka wajib direkam dengan kamera pengawas. Rekaman tersebut tidak hanya digunakan dalam penyidikan, namun juga untuk pembelaan tersangka dan terdakwa di persidangan. Kemudian pemirsa, terkait penahanan, dalam KUHP lama penyidik bisa melakukan penahanan hanya dengan 3 syarat, yakni apabila tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Sementara dalam KUHP yang baru, penyidik bisa melakukan penahanan jika memenuhi 8 syarat atau lebih. Kemudian yakin bahwa selain 3 syarat di KUHP lama ditambah 5 syarat lain, yakni apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut, tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta, tersangka menghambat pemeriksaan, tersangka terancam keselamatannya, serta mempengaruhi saksi untuk berbohong. Pemirsa, Soehartoyo dituding menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi secara ilegal. Iya, tak hanya itu pemirsa, seluruh hakim konstitusi juga diminta mundur dari jabatannya. Silakan menuju tempat Mahkamah Konstitusi kembali jadi sorotan. Kali ini jabatan Soehartoyo sebagai Ketua MK dituding tidak sah secara hukum. Kritik itu datang dari pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Ruli menyebut Soehartoyo adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang ilegal dan meminta seluruh hakim konstitusi mundur dari jabatannya. Bukan tanpa alasan, Ruli menyebut pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK tanpa ada rapat pleno oleh para hakim konstitusi. Selain itu, keabsahan status Soehartoyo juga ditegaskan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK batal atau tidak sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam di kubangan air sedalam 6 meter Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kalimantan Timur, nyawa 6 bocah tidak dapat diselamatkan karena tenggelam di sebuah waduk. Warga di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digemparkan dengan tenggelamnya seorang bocah berusia 9 tahun di sebuah kubangan air proyek perumahan. Petugas damkar mengevakuasi korban dengan cara menguras air dan melakukan penyelaman. Kurang lebih selama 45 menit, petugas yang dibantu oleh sejumlah relawan berhasil mengevakuasi korban dari dalam kubangan air sedalam 6 meter tersebut. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah korban dibawa ke rumah duka. Korban bernama Zulfan Azhar diduga terpleset saat bermain bersama kedua temannya di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Tangis seorang ibu pecah di tengah pencarian 6 bocah yang dilaporkan tenggelam saat bermain di waduk kilometer 8. Setelah penyisiran intensif di dasar waduk, ke-6 anak dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Warga mulanya melihat pakaian berserakan di tepi waduk, namun kondisi sekitar hening. Saat dicek, 2 anak terlihat sudah lemas di dalam air. Basarnas Balikpapan yang tiba di lokasi melakukan penyisiran dengan rubber boat dan peralatan selam dengan kondisi minim penerangan. 6 korban berusia 5 hingga 10 tahun dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujuso Jatiwibowo. Hingga kini polisi bersama instansi terkait masih menyelidiki penyebab tenggelamnya para korban. Dugaan sementara mereka kesulitan menyelamatkan diri akibat kedalaman waduk yang tidak merata dan kondisi dasar yang licin. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Termakan janji bisa jadi pilot di maskapai penerbangan swasta, sejumlah orang jadi korban penipuan hingga total 1,3 miliar rupiah di Tangerang, Banten. Ya, awalnya pelaku meminta uang pelicin sejumlah ratusan juta rupiah dari para korbannya. Namun 1 tahun berlalu janji tak kunjung terrealisasi. Penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot terhenti setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pelaku bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku telah menipu calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada seorang korban. Korban lain sedang mengumpulkan bukti total kerugian sementara 1,3 miliar rupiah. Sejak tahun kapan? Kasus ini berawal korban usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. Korban berkenalan dengan pelaku lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Pelaku menunggu hingga 1 tahun, tak kunjung mendapatkan panggilan. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan ini, karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi pembelajaran ya, Sabrina, kalau kita memang sudah ingin masuk ke dunia mungkin kedinasan ataupun juga dari sekolah-sekolah penerbangan seperti ini. Betul, tidak atau perlu pekerjaan apapun. Pekerjaan apapun begitu ya, tidak perlu mengandalkan atau jangan sepenuhnya mengandalkan dari ordal atau orang dalam. Betul sekali. Dan kita juga harus cross check ulang ya sebenarnya. Betul. Apalagi zaman sekarang kan kita bisa cross check melalui sosial medianya. Betul. Profilnya di Betul. sosmed seperti apa. Betul. Harus kepo karena biar tidak jadi korban penipuan seperti tadi. Ini sudah apa namanya ke orang dalam tapi ditipu, itu kan menyedihkan sekali. Betul. Dan Iya. tadi saya lihat hukumannya 3 tahun penjara, harusnya ditambah lagi ya. Iya, kalau bisa mungkin 10 atau 15 tahun ya. Biar ada efek jerah buat di pelakunya ya. 3 kendaraan terdiri dari 2 bus dan 1 minibus terlibat kecelakaan di tol Cipali arah Jakarta, kilometer 72.600 Purwakarta. Akibatnya 5 orang tewas dan puluhan penumpang lainnya terluka. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur cepat. Saat tiba di lokasi, minibus tiba-tiba pindah ke lajur 2 dan pada saat bersamaan datang bus dari arah belakang hingga kecelakaan tidak dapat dihindari. Usai tertabrak, minibus terpental dan berbalik arah, kemudian kembali tertabrak bus lainnya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang tewas dan puluhan penumpang terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Awas, jangan deket-deket, Pak. Bentuknya ledakan. Sejumlah petugas tol dan polisi patroli jalan raya berupaya memadamkan api yang membakar minibus di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Selipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Namun api yang sudah membesar gagal dipadamkan dengan apar. Api padam setelah 2 unit damkar dari kantor Palmerah, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi menuju Tomang sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.